Oke, baik. Konsep diri ini bagian dari faktor individu. Ya, saya ulangi. Jadi bagian dari faktor individu ini yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Oke, akan membahas konsep diri, dimensi konsep diri dan perilaku konsumen, konsep diri dan budaya, konsep antara produk dan konsep diri. Ya. Nah, bagaimana riset konsep diri dan perilaku konsumen, kemudian kepribadian, konsep diri, visual, bagaimana hubungan ya merek dengan konsep diri yang bermakna, konsep diri dengan strategi pemasaran. Nah, coba kalau kita lihat ya, misalnya ada satu contoh nih, ya, ini menarik nih. Jadi seorang konsumen merasa tidak nyaman. Nah, mungkin ada jerawat di wajahnya sehingga terdapat dorongan dalam diri konsumen tersebut untuk mengubah penampilannya dengan menggunakan produk kecantikan yang mampu menghilangkan jerawat di wajahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari konsep diri. Ya, ada sesuatu ya yang nggak pas dalam diri kita, kemudian kita menggunakan produk. Nah, ini salah satu contoh dari konsep diri. Ya. Nah, kosmetik biasanya sering digunakan ya untuk tampil membangun konsep diri secara fisik. Ya. Nah, jadi perilaku kita ini sangat terkait dengan konsep diri ya dari seorang konsumen. Jadi kalau kita ingin punya konsep diri, saya ingin terlihat rapi. Nah, tolong diingat ya. Jadi saya ingin terlihat rapi. Maka dia akan meluangkan waktu untuk berdandan ya, untuk make up. Laki-laki juga begitu, ingin rapi. Maka dia akan berpakaian sesuai ya dengan yang ingin dicapai tersebut. Ya. Nah, apa yang kita maksud dengan konsep diri? Ya, ini kita gambarkan sebagai bagaimana ya seseorang itu melihat fisiknya, juga melihat aspek psikologisnya, ya, termasuk yang bersifat material, ya, bagaimana seseorang digambarkan oleh orang lain, fisiknya, psikisnya, mungkin juga kepemilikan harta bendanya. Jadi kalau kita mengatakan, oh si Anu itu orangnya sangat ramah, orangnya selalu memberi. Nah, ini tadi ya gambaran dari konsep diri dari seseorang. Ya. Definisi yang lain, ya konsep diri itu adalah seseorang yang dipersepsikan ya oleh masyarakat sekelilingnya. Nah, Solomon mengatakan konsep diri mengacu pada kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atribut mereka dan bagaimana mengevaluasi kualitas ini. Ya. Nah, Hawking mengatakan bahwa self concept itu adalah totalitas dari pemikiran seseorang, perasaan seseorang, ya, yang menyangkut dirinya, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan konsep diri. Nah, jadi konsep diri ini bukan hanya menggambarkan fisik, termasuk juga psikis. Ya, saya ingin menjadi pemberani. Nah, ini juga menggambarkan konsep diri. Saya ingin tampil lebih percaya diri. Nah, ini adalah menggambarkan konsep diri. Ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, konsep diri ini adalah persepsi seseorang ya terhadap dirinya yang meliputi kesehatan fisiknya, karakteristik lainnya seperti kekuatan, kejujuran, rasa humor dalam kaitannya dengan yang lain. Dan bahkan diperluas meliputi kepemilikan barang tertentu ya dan hasil karyanya.
Nah, arti yang lain persepsi, konsep diri ini adalah persepsi atau perasaan seseorang terhadap dirinya. Ya, jadi bagaimana seseorang melihat dirinya, menggambarkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap dirinya dan terkait dengan karakteristik sifat-sifat dari kepribadian seseorang. Jadi ini ya, konsep diri sangat terkait dengan kepribadian seseorang.